Salat dan salam buat kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Setelah pulang nanti kuliah lagi? Enggak. Ada lagi kuliah? Berapa lama lagi kuliahnya? 2 bulan lagi. Siap. Jadi antum akan ditanya lagi yang hasil ke daerah, gitu ya. Saya kira para ustaz dan ustazah telah membekali Anda dengan sangat bagus semua mata kuliah dan mata materi yang kita butuhkan untuk masyarakat Anda dikasihkan. Saya dengar tadi ada yang tazkiyatun nafs juga dikasih, akhlak dikasih, akhlak da'iyah tentunya dikasih, dan materi-materi hadis juga dikasih. Oke ya. Nah, menurut saya ini sangat penting diulang. Sebab itu kata Syed Asad Al-Banna bilang apa? Hadhihi dirasa laisa tuhfazu walakin tumfazu. Itu. Ini pelajaran bukan untuk dihafal, tapi untuk diterapkan. Hadhihi dirasa laysat li tuhfazu walakin li tumfazu. Para saya panggil para dai dan daiyah semua, saya cuma mengambil sisi lain dari pesan ini, kalaupun boleh kita katakan pesan. Ada perintah Allah, pesan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Musa atau Isa ya? Yang punya saudaranya Harun, siapa? Nabi apa? Isa atau Musa? Musa. Nabi Musa. Apa kata Allah? Ini saya lupa suratnya surat apa, tapi Anda bisa cari suratnya. Bunyinya begini. Allah perintahkan pada Musa, perintah dakwah maksudnya. Apa katanya? Izhab anta wa akhuka bi ayati wa la tanya fi zikri. Katanya, izhab anta wa akhuka bi ayati wa la tanya fi zikri. Pergilah wahai Musa dan saudaramu Harun itu bi ayati, dengan ayat-ayatku. Dengan ayat-ayatku. Wa la tanya fi zikri. Perhatikan ayat-ayat ini. Nanti ini pesan dalam dakwah itu akan memberikan Anda untuk mengambil perjalanan ini. Oke ya. Oke. Kemudian izhab la fir'auna innahu tagha. Kemana dia utus Musa dan Harun ini? Ke Fir'aun. Innahu tagha. Sesungguhnya dia sudah sangat durhaka dan sangat melampaui batas. Kemudian apa kata Musa dan Harun? Rabbana inna nakhafu an yafruta alaina aw yatgha. Apa katanya? Tuhan, ya Allah, Tuhan kami takut, ya khauf, nakhafu, kami takut ya Tuhan kepada Fir'aun ini. Innahu tagha. Dia ini orang durhaka, aw yatgha, atau dia sangat yafrutu alaina aw yatgha. Nanti dia bersemena-mena pada kami. Dia siksa kami, dia ganggu kami, terancam hidup kami. Ini kata Musa dan Harun. Sudah itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini wajar ya, wajar saja. Apa kata Allah kepada Musa dan Harun? La takhafa innani ma'akuma
Apa ayat ini? Kalau kena apa ujungnya tuh saya kasih hadiah tuh. 10 juta saya kasihkan satu orang itu. Saya mau. Apa ayatnya? Pendek sekali, tinggal lagi pendek. Apa? Enggak apa ya? Kalau enggak apa berarti enggak jadi. Katanya, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa aro. Itu tambahnya. Asma'u wa aro. Ini. Saya ingin katakan ayat ini sebelah Anda semua, bahwa sungguhnya tugas Anda itu adalah tugas yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Coba lihat kita kembali ayat tadi kembali. Apa kata Allah kepada Musa dan Harun? Izhab anta wa akhuka. Wahai Musa, bawalah saudaramu itu. Izhab anta wa akhuka bi ayati. Ayat-ayatku dibawa. Nih, ayat-ayatku. Dalam berdakwah itu tidak boleh ayat siapa saja dibawa. Ayat tanah kah, ayat air kah, dia bawa kelenik-kelenik tidak bisa. Dia bawa ke IKN sana tanah, air dituangkan dalam kaleng dan dalam kentong segala macam, nggak bisa. Itu bukan ayat Allah itu. Artinya kelenik-kelenik tidak usah kalian pakai. Ayat Allah dipakai. Gitu. Karena kehidupan kita sekitar kita, belum tahu, itu penuh dengan pikir-pikiran orang dan adat-adat dan kebiasaan-kebiasaan yang mana orang nggak bisa lari dari itu semua. Saya punya kapal sekarang, saya buat kapal bagan, tahu kalian? Bagan satu sudah selesai berjalan terus, satu baru buat kemarin selesai untuk nangkap ikan di laut ini. Saya bikin namanya HNI namanya. HNI itu Harapan Nelayan Indonesia artinya. HNI itu. Bukan Halal Network Internasional, bukan. Tapi ada Harapan Nelayan Indonesia. Udah selesai kapal itu, udah selesai. Ini selesai hampir 1 M harganya. Saya nggak mau dia berhenti. Saya ingin jalan di Ramadan ini, mulai berjalan. Saya bilang, mulailah untuk beroperasi, tangkaplah ikan. Kemurahan saya bilang, dapat berapapun ikan dapatnya, itu adalah untuk kalian. Nggak usah bagi sama saya. Kalau dapat misalnya 10 fiber, satu fiber itu muatnya adalah 13 keranjang, satu keranjang harga 1 juta ikannya. Kali aja berapa. Nggak usah untuk saya, selama Ramadan ambil semua uang untuk kalian. Apa katanya? Nggak boleh Pak. Kapal baru nggak boleh berjalan kalau jatuh di bulan Ramadan. Terus kapan jalannya? Saya bilang, nanti setelah Ramadan. Kenapa begitu? Begitulah kebiasaan kita dan adat-adat kita. Coba saya tanya dai, ada tak dai berpikir demikian? Samakah hari ini? Bagi dai sama aja kok. Ketika elok waktu ranca, itu adalah penambah kata-kata indah kata-kata. Cuma seandainya Anda turun di daerah masyarakat nanti, kalau ketemu begitu, Anda tidak boleh nabrak langsung, nggak boleh. Nggak bisa nabrak langsung. Anda harus berpikir bahwa sesungguhnya ini perlu saya rubah. Cara perubahannya adalah lambat-lambat. Begitu, ini kapal saya punya, uang saya punya, pembuatannya saya buat, saya buat. Mereka cuma mengelola segala macam. Tapi karena mereka katakan tidak boleh, ya kita bagaimana? Ya udah tidak boleh aja. Saya bilang, berarti Anda tidak punya bonus di Ramadan ya. Saya bilang gitu aja. Ya ada juga lah bahagia dari kita. Itu makanya Allah pesan kepada Nabi Musa dan Harun, izhab, kita pergilah bi ayati, bawa ayat-ayatku. Ayat-ayatku inilah Al-Quran yang kalian bawa. Tidak oleh yang lain, tidak boleh. Kalaupun ada yang lain, ada penguatan Al-Quran dalam bentuk konteks lain di masyarakat. Pancasila misalnya, dia ada konteks lain dari penjawatahan dari Al-Quran. Itu. Sebab Pancasila sekarang tidak lagi, jangan dianggap lagi dia sebuah pertentangan dengan
Ini nilai yang ada. Tidak ada nilai penentangan. Kembali lagi, biayati, ingat ayat-ayat Allah SWT. Kalian bisa baca buku tentang dakwah. Bapak Nasir punya buku, Pikul Dakwah. Biayati. Bagaimana beliau menerangkan biayati. Buya Hamka menerangkan buku tentang ayahku dan buku ayahku. Bagaimana ayati itu bagaimana? Ya, singkat kata, ayati adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi bagaimana tuh Ustadz Buya? Dapat tidak, kalian harus mendalami Al-Quran. Dapat tidak. Kalau anda tidak punya Al-Quran yang anda miliki, ayat-ayat yang bisa kita pahami, dan kaidah-kaidah fikih, kaidah-kaidah Al-Quran, kaidah-kaidah tasawuf misalnya anda bisa, maka anda akan kosong, melompong untuk mengajar masyarakat. Sebab ayati itu harus belajar. Ayati itu harus dibaca. Ayati itu harus direnungi. Yang disebut tafsir Zilalul Quran yang dikarang oleh Said Qutb di penjara. Katanya, Quran apabila didalami dan dibaca, dianalisa, makin mendapatkan kedalaman isinya. Maka Al-Quran dibahas, dibaca, digali beberapa tahun yang lalu dengan tahun sekarang ini, maka dia akan punya pembaharuan lagi. Nah, gitu. Satu ya, ayat dasar kalian turun ke bawah itu ayat Allah, jangan lupa. Bukan ayat-ayat syaitan, bukan ayat-ayat yang sifatnya adalah kata orang. Itu ya. Dengan jangan klinik-klinik, enggak ada. Misalnya orang bertanya, Ustaz, ini pawang hujan bagaimana sih? Misalnya, yang pakai kentong-kentong gitu. Ya gitu. Kalau anda punya ilmu, jawablah. Kalau tidak punya ilmu, ya sudah Pak, saya belum paham saya itu Pak, selesai. Oke ya? Nah, gitu. Sekarang heboh sekali tuh tentang pawang hujan ini. Ya. Yang anehnya pawang hujan, dia kena hujan dia. Basah dia. Dan dia katanya sudah dibayar sebelum ada agenda. Itu ditonton oleh dunia. Alah, berapa malunya kita. Dunia setelah semaju ini masih ngentong-ngentong gitu. Para ustazah dan ustaz yang saya muliakan, dan para guru-guru, para pembina, dan para ulama ustaz semua. Yang kedua apa pesan beliau? Pesan Allah SWT. Izhab anta wa auha bi ayati. Pertama ayat Allah SWT. Terlalu banyaknya ayat Allah. Ustaz Mas Ridwan terangkan tadi. Apalagi katanya, wala tanya fi zikri. Itu kedua. Tania artinya jangan lemah, jangan malas, jangan renggang. Apa dia? Dengan berzikir padaku, kata Allah SWT. Itu dia. Itu bekal tuh, bekal dai. Izab anta wa akhuka bi ayati wala tanya fi zikri. Jangan melemah untuk berzikir padaku, kata Allah SWT. Canggih itu. Orang menganggap zikir itu apalah, tidak ngaruh apa-apa. Enggak, besar pengaruh. Apa di antara zikir? Allah sebut Quran itu kan, ingatlah Allah waktu kamu diri, duduk, berjalan, gitu enggak? Qu'udan wa ala junubihim yatafakkaru, dan berpikirlah atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ikhwati fillah rahimakumullah, saya katakan bahwa diri saya sendiri dan kita bersama, para dai khususnya, apabila mereka banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kelihatan dia adalah orang-orang yang punya kemumpuni dalam bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia zikirnya lemah, sedikit sekali, maka dia akan menyampaikan sesuatu sepertinya tanpa ruh, tanpa nilai. Kesannya begitu.
Sebab apa? Kalimat dia yang sampaikan kepada masyarakat itu tidak dari hatinya. Dan sekurang-kurangnya Allah tidak menyambungkan hatinya, kalimatnya itu ke dalam relung-relung hati. Kalau dia lemah zikirnya pada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu zikir? Zikir itu adalah mengingat. Apa itu mengingat? Kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tugas dakwah itu kemudian kita menyampaikan apa, kita mau kasih apa, nanti kita coba ambil ayat-ayat Allah dan kita coba berzikir pada Allah di dalam penyampaian ini. Berdoa bahagian dari zikir. Zikir yang ada saja misalnya subhanallah walhamdulillah, itu bagi kediaman kita, kediaman artinya kita, kesendirian kita akan baca itu. Itu. Oke ya. Tak ada salahnya juga kalau antum punya kebiasaan baca istighfar tiap hari misalnya, agak lebih banyak. Misalnya saya perlu baca istighfar atau baca hadis Rasulullah SAW, akan lebih menarik itu. Itu zikir namanya. Nah, saya punya usul, ini alat digital ini antum beli di pasar, harganya 25.000 satu cuma ini. Ini ya. Ini kalian pasang di tangan kalian seperti ini. Kalian baca sewaktu kesendirian antum kalian. Apa nih baca? Sesuai amalan itu. Astagfirullah kah? Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar kah? Kemudian apa lagi yang mau dibaca? Misal, silakan dibaca. Doa-doa atau salawat Nabi. Presiden Bosnia Herzegovina itu Karzai, siapa? Saya lupa namanya, sekarang ikut perang sama Putin. Dia baca salawat Nabi 20.000 satu hari. Salawat Nabi. Dia memang perang. Dan dia memberikan garansi, siapa saja yang menghina Rasulullah, saya penggal lehernya. Itu orang. Itu Presiden Bosnia Herzegovina. Saya teringat cerita ini. Ikhwah fillah rahimakumullah. Di Turki itu dulu ada seorang pangeran Ali. Beliau itu sangat terkenal taatnya pada Allah SWT. Satu pagi, beliau ada seorang laki-laki datang, Utsman namanya, minta utang kepada beliau. Ajudan beliau katakan, utang apa pangeran sama kamu? Tidak pernah berutang pangeran ini. Orang soleh begini tidak pernah berutang dia. Kok utang apa? Saya mau ketemu dia saya langsung. Dia bilang, oke, ketemu. Bila saya menyampaikan sesuatu, pangeran, apa kata saya punya utang banyak sekali, bisnis saya sudah bangkrut, saya mau bayar utang itu, maka saya menagih utang sama bapak. Sebutlah apa utang kamu. Apa katanya? Tadi malam saya bermimpi, katanya, mimpi saya, kamu apa? Saya bertemu Rasulullah SAW. Terus katanya, saya bilang, Rasul bilang sama saya bahwa pangeran Muhammad Ali, dia bilang stop. Sudah. Dia ambil dia pundi-pundi emas dikasih sama dia satu. Sudah itu apa lagi kata Rasulullah kepada kamu? Dia bilang bahwa pangeran Muhammad Ali stop, kata beliau. Dikasih satu lagi. Sampai 3 kali ngomong. Kata ajudan, cukup. Bisa-bisa habis kekayaan pangeran. Apa katanya? Ternyata katanya tadi malam itu beliau tidak berselawat pada Rasulullah SAW, tertidur, tidak berselawat pada Rasulullah SAW. Setiap malam itu Rasul mengatakan dia berselawat padaku, tapi tadi malam dia tidak berselawat. Itu ada hutang bagi seorang dai. Tidak berzikir pada Rasulullah, tidak berselawat pada Rasulullah SAW. Saya membayang apa? Bukan masalah hutangnya, bukan masalah seorang panglima, seorang pangeran, tapi ada zikirnya pada Allah Subhanahu Wa Taala itu.
Siapa yang membacakan salawat Nabi 10 kali saja satu hari, dia akan mendapatkan 60% urusan akhiratnya dia urus oleh Allah, 40% urusan akhir dunianya diurus oleh Allah SWT. Begitu. Maka zikir ikhwah billah rahimakumullah perlu dibaca, perlu diungkapkan. Subhanallah, 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 astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bagi dai perlu. Cara bagaimana? Tidak usah keras-keras, tidak usah tampak-tampak pula namanya, tidak usah depan mentua calon mentua berbaju karelo. Tidak perlu. Yang perlu apa? Kita di hati kita. Waktu orang tidak ada, kita baca. Waktu mengobrol dengan teman-teman, dengan sahabat, dengan orang, kita ngobrol. Nah, gitu. Alhamdulillah waktu saya di pencalonan dari anggota DPD RI, saya membaca istighfar ini 2000 kali satu hari. 2000 saja. 2000. Alhamdulillah di situ saya minta pada Allah SWT, Allah berikan pemberian yang luar biasa, yang mana Allah mengabulkan doa-doa kita lewat zikir-zikir kita itu. Yang gak terbayang oleh kita bisa melakukannya. Saya ingin mengatakan pada Anda, begitu Anda selesai bekerja di dakwah ini selama 1 bulan kah? Tadi semua apa buktinya? Bukti Anda sukses adalah Anda diminta lagi datang oleh masjid bersangkutan. Ustadz nanti datang ke sini lagi ya. Ada 2 kemungkinan memang. Kalau laki-laki dia akan jadi menantu misalnya, itu juga boleh. Tidak ada masalah itu. Itu rezeki yang tidak terduga namanya. Itu min haitsu la yahtasib namanya. Ya. Kalau perempuan juga begitu, tidak usah cantik-cantik sekali, tampilan kita biasa-biasa saja. Anda pun sudah ada cantik juga insyaallah. Itu insyaallah kalau di kampung kita sudah ada yang nunggu itu. Santai aja. Tapi tidak mengurangi zikir Anda pada Allah SWT. Sebab zikir itu menambah kegagahan. Ini yang kedua ya. Yang kedua. Walatannya bizikri. Jangankan tidak berzikir, melemah saja tidak boleh. Melemah saja, kurang saja tidak boleh. Itu kata Pangeran Muhammad Ali tadi. Sifat seorang dai penakut, biasa itu. Tapi Allah kokohkan lagi. Apa kata Musa dan Harun? Rabbana inna nakhafu an yafruta alaina aw yatgha. Karena kamu utus saya ke Firaun, kami takut Tuhan. Kami takut. Firaun itu kejam Tuhan. Seperti dia enggak tahu, Tuhan itu tahu. Allah tahu kok. Firaun itu kejam. Jangankan. Jadi sebab itu kalau ilmunya tahu tentang kekejaman, para kezaliman, para penguasa itu Allah tahu. Santai aja. Santai aja. Tugas kita begitu kita mendapatkan orang zalim itu, boleh tidak mendoakan kepada Allah, orang zalim ke agama kita, zalim kepada kita, zalim kepada kebenaran, mendoakan kejelekan, boleh enggak? Jawab. Boleh enggak? Tengok, boleh tak ni? Tak sependapat kalian. Aku tanya, boleh tak? Orang jahat kepada agama kita, jahat kepada dakwah ini, jahat kepada Islam, boleh tak kita doakan kejelekan untuk dia? Punya alasan tak? Laki-laki, boleh tak? Boleh. Alasannya apa? Boleh dia, tapi lebih baik mendoakannya. Tapi ada. Kalau tapi itu akhi dalam bahasa Arab al-istidrak namanya. Kalimat istidrak menafikan sebelumnya. Boleh tapi. Boleh tadi hilang tu. Ya. Saya mau sama kamu tapi habis tu. Tak jadi itu dah. Ya kan? Tapi gitu. Jadi mengingat kerja Rasulullah SAW, karena paradok antara kita dua ni. Rasul mendoakan waktu di Taif. Apa doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaum ini, mereka belum tahu saya ini nabi. Kena dilempar batu, lempar dengan potongan besi dan segala luka Rasulullah berdarah, pelipis Rasulullah berdarah, lutut Rasulullah di Taif itu. Tapi doa Rasulullah bagaimana? Jangan siksa mereka Tuhan.
Mereka kaumku yang tidak tahu. Di sisi lain, kita disiksa, kita dihina, agama kita dilecehkan segala macam. Dibolehkan gitu. Dua hal yang paradok nak. Bagaimana tuh? Yang mana tidak boleh, mana boleh? Buya sampaikan kepada kalian. Boleh mendoakan orang jahat agama kita. Untuk saat ini boleh. Kenapa? Mereka tahu bahawa sesungguhnya itu agama Islam benar. Mereka tahu Rasul itu adalah utusan Allah. Mereka tahu ada dakwah ini adalah milik Islam yang harus disampaikan. Tapi mereka musuhi kita, maka mereka boleh doakan. Rasulullah mendoakan kaum Quraisy. Ya Allah, aku serahkan kaum Quraisy ini kepadamu. Sekelompok Quraisy maksudnya. Musnahkanlah mereka ya Allah. Kerana Quraisy telah membunuh 70 para sahabat waktu perang, satu perang. Maka yang didoa Rasulullah itu adalah satu perangan musnah semuanya. Abu Lahab, waktu beliau masih sendiri, Rasulullah masih sendirian di kota Mekah, tidak ada menu kecuali Fatimah saja yang satu-satunya yang ingin menangis atas ayahnya ditutup, ditindih dengan kulit onta yang telah busuk itu. Waktu sujudnya, dia menangis. Apa kata Rasulullah waktu itu doanya? Ya Allah, kuserahkan urusan Abu Lahab padamu ya Allah. Itu doanya. Abu Lahab takut luar biasa dengan doa itu. Apa kata Abu Lahab? Jangan Muhammad, itu bahaya doanya, berbahaya. Itu. Jadi boleh kan mendoakan? Boleh kita doakan. Tapi kenapa untuk doa di Taif boleh tadi? Itu adalah kaum yang tidak mengerti bahwa ini Nabi ini. Ini seorang Nabi. Dia belum mengerti, paham. Jangan digabung-gabung dong. Sekarang ada memusuh agama kita begitu jahat sekali mereka. Seolah mereka Islam. Doakan aja. Tumbuk patuhi lah ya Allah engkau gitu. Patuhi tahu patuhi? Petir ya. Ya Allah tumbuk petir lah ya Allah gitu. Boleh enggak tuh? Boleh. Apa urus kita ada kekuatan juga hari ini? Mau ngomong apa enggak bisa. Ya kan? Angkat tangan. Sama-sama. Kalau tidak begitu apa guna kunut nazilah atau kunut segala macam? Allahumma alaika bil yahudi wa nasara wa awanahum wa syattid samlahum wa farq jama'ahum wa zalzil aqdamahum wa ja'al sa'rahum ala nuhurihim ya rabbal alamin. Itu doa tu. Aku serahkan urusanmu, urusan Yahudi Nasrani padamu ya Allah. Porak-perandakanlah stop mereka. Jadikan tipu daya mereka ke leher mereka ya Allah. Itu doanya tu. Jazakumullah khair jazaa. Ini adalah ayat tentang pesan Allah kepada Nabi kita, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Apa katanya? Inna nakhafu an yafruta alaina. Jadi dalam dakwah itu ikhwah, kita akan selalu mendapatkan intimidasi. Jarang mendapatkan pujian selalu. Tidak. Buya Muhammad Nasir bilang, apabila dakwah Anda berjalan lempeng jalannya, mulus saja jalannya, itu dipertanyakan dakwah Anda itu. Dipertanyakan itu. Itu kan? Kenapa? Kita menyampaikan pesan, kita menyampaikan nasihat. Yang kedua itu, menurut saya nasihat itu pahit ya. Nasihat itu pahit bagi orang sedang bersalah. Samalah obat akan pahit bagi orang sakit. Betul enggak? Tapi bagaimana cara dia bisa ditelan oleh orang sakit, walaupun pahit? Cara bagaimana? Ini pahit, obat ini pahit banget nih. Tapi menyembuhkan dia gitu. Tapi bagi yang sakit pasti sakit pahit. Maka para farmasi membuat formulasi bahwa obat pahit ini dikasih dua cara. Salah satunya adalah dikasih kapsul, dimasukkan ke dalam kapsul itu, atau dibungkus dengan yang agak manis, betul tak? Maka kita telan, tidak terasa pahit, tapi dia akan mengobati. Maksud saya apa? Nasihat Anda itu pahit bagi sesungguh orang, apalagi orang berdosa dan bersalah. Oleh sebab itu bungkus dia dengan kata-kata indah, kata-kata manis, sehingga dia sanggup dia telan, sanggup dia terima. Ikhwati billah rahimakumullah. Saya tadi sempat menyebutkan sukses Anda nanti di daerah itu apabila Anda dengan masyarakat akan mengatakan alhamdulillah Ustadz nanti datang lagi ke sini ya. Itu. Saya kira
sangat positif itu, positif. Insya Allah Pak, saya akan datang. Saya waktu di Akabah ini tahun 80, 84, 85, 86 itu saya membuat satu kota, satu daerah di Luko sana. Itu adalah daerah binaan saya. Setiap Jumat malam kalau tidak salah saya ke sana. Saya tidak punya kendaraan, saya pakai bis umum, turun di pasarnya Sungai Puar, jalan kaki ke sana. Berapa lama saya di sana? 2 tahun lebih kurang. Saya membina 3 tahun lah saya membina. Tapi karena konsepnya tidak seperti yang terbentuk sekarang, tidak ada yang bertambah dan tidak ada berkurang. Yang berkurang adalah meninggal, kurang jamaahnya, tidak tambah-tambah lagi. Nah, gitu. Segitu aja. Jadi tidak ada tambah juga. Perbaikannya tidak ada perbaikan juga. Tapi penjagaan paling memanaah saja, menjaga keimanan mereka gitu. Gitu aja. Tapi sekarang sekira sudah terstruktur. Terstruktur bagus. Oke ya. Tahun 2000 saya ke Jerman, dikirim oleh sebuah lembaga di Indonesia, disambut di sana Porkom, namanya Forum Komunikasi Masyarakat Datang di Eropa, dalam berdakwah selama 3 bulan untuk beberapa negara bahagian di Jerman seluruhan, hampir daerah jajahan. Waktu itu kan tembok Berlin ini baru dirobohkan semua, jadi bagian timur dan bagian barat Jerman itu. Dan saya diutus sampai ke daerah-daerah terkecil, sampai daerah Magdeburg, Kiel, itu perbatasan dengan laut. Dan sampai ke Perancis juga, dan sampai ke Belanda juga. Dan khutbah hari raya itu di Belanda, di kedutaan Belanda. Apa yang menarik? Yang menarik adalah saya memakai pesan orang tua itu. Pesan orang tua itu. Kalau ada pesan dakwah itu 100 banyaknya, kita lihat di lapangan itu berapa pesan yang disampaikan. Apakah 100 disampaikan semuanya? Mereka memusuhi kita kemungkinan. Sampai aja dulu agak 10 saja, atau 2 saja, atau 1 saja. Apa dia 2, 10, 1 itu? Yaitu mereka tidak memusuhi kita. Itu satu, itu pesan pertama. Bikin mereka, kita nih in group sama mereka. Itu cara jangan sampai kita dimusuhi. Nanti sampaikan. Sedikit di Jerman itu kali pertama saya diutus untuk masyarakat lepas. Nggak tahu lah perbedaan apa pemikiran mereka waktu itu. Biasa diutus dengan komunitas, misalnya NU diutus ke NU-nya, Muhammadiyah diutus ke Muhammadiyahnya, PKS diutus ke PKS-nya. Tapi saya waktu itu datang tidak atas nama kelompok itu, tapi seluruh masyarakat di Jerman. Maka mereka berani bawa saya ini, harapannya adalah penitiannya itu agar saya tidak membebani mereka, malah ongkos saya berangkat dari Indonesia ke Jerman, Jerman ke Indonesia lagi sudah terbayar dengan saya dibawa ke sana. Dan setiap NGO yang minta atau masjid minta atau daerah minta saya, pastikan mereka harus ada biayanya gitu kepada penitia. Nanti penitia bayar saya. Subhanallah, ini mau cemasnya apa? Begitu saya sampai di Frankfurt itu, turun ke sana dan mulai berdakwah berapa yang mereka buat jadwal, tapi tak ada yang meminta negara bagian itu. Inilah yang paling cemas mereka. Ini bisa tekor kita, ini bisa cari uang kita untuk buat biaya pulang ini ongkosnya gitu. Sedangkan rata-rata mahasiswa yang membuat forum ini. Satu saat terpikirlah mereka membuat agenda namanya gathering, namanya pertemuan besar di Göttingen, negara bagian Göttingen. Itu hampir 3.000 orang yang hadir. Saya disuruh ceramah di situ. Kemudian diduet dengan seorang imam masjid di Frankfurt dari orang Jerman, tinggi sekali, rambutnya panjang sekali, begitu sampai ke sini rambutnya. Itu imam masjid. Saya bicara dengan bahasa Indonesia, karena orang Indonesia kan. Alhamdulillah. Sejak dari situlah permintaan mulai banyak minta. Sehampir semua daerah bagian minta. Harus datang berkunjung. Sampai tidak ada istirahat saya. Jatuh sakit di Jerman. Artinya apa maksudnya? Carilah kalimat, carilah materi, carilah pendekatan yang mana orang menjadi senang. Itu dia, menjadi senang. Itu pertama sekali modal kita. Begitu dia senang,
baru kita sampaikan pesan-pesan yang lain. Alhamdulillah kita di Konjen ceramah, dari kedutaan ceramah, di Hamburg ceramah, di Berlin ceramah, di duta besar di Belanda juga minta waktu itu ceramah khutbah Idul Fitri. Nah. Ikhwati birahmakumullah, dakwah ini indah, sangat enak, sangat indah, enak dan nyaman. Kenapa? Kita bekerja transaksi bersama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa taala. Itu indahnya begitu. Kalau kita kendala, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin katakan begini sedikit dari ibu-ibu, ustazah dan ustaz semua. Kalau masih ada kesempatan nanti teruskan. Cara bagaimana berceramah kalau seandainya dakwah itu isinya ceramah, tapi Mas Dewa sudah bilang tadi, yang dakwah itu adalah tampilan kita ini, tampilan kita itu dakwah. Kalau seandainya kita berceramah tentang segala macam, sedangkan kita pakai celana pendek saja dengan masyarakat, itu akan menjadi masalah bagi mereka tentunya. Itu Ustaz Apollo kau coba, gitu. Pakaiannya selesai itu, nah itu namanya Ustaz akan dibahas orang, nah, itu Ustaz pembahasan namanya itu. Nah, kalau ustazahnya juga begitu. Nggak usah genit-genit amat gitu. Ustaz tuh genit banget sih. Nah, gitu. Itu nggak apa-apa. Jaim-jaim dikit nggak apa-apa deh. Itu harga tinggi itu, insya Allah. Harga jual tinggi itu karena jaim-jaim itu tinggi. Ceramahnya bagus, orang yang bersahaja dan tidak ada murahan gitu. Itu ya. Saya kira ini perlu sekali. Nanti ustazah sampaikan pada mereka, pada teman-teman, cara menampilkan materi pada masyarakat. Itu ada materi, ada judulnya. Anda kalau ceramah 5 menit pertama saja Anda tidak mendapatkan respon yang baik, Anda gagal. Itu pokoknya. 5 menit pertama. Itu fans namanya. Fun pertama itu harus dapat nilai. Harus dapat nilai, dapat perhatian. Itu. Begitu Anda tidak dapat perhatian pada menit pertama, maka kosong melompong sampai ujung tuh. Anda berdiri nggak enak, isi pun tidak mereka terima, ada yang segala macam gitu. Acaranya apa? Materinya harus ada kata hikmah, ada Rasulullah ngomong apa, ada misalnya kita ambil kata-kata Rasulullah yang sangat fenomenal misalnya, atau pantun-pantun misalnya. Pantun juga bagus tuh. Gadis Melayu pakai kebaya dibeli di Bukit Tinggi. Kalau tidaklah kena cinta, tidak mungkin sampai ke sini. Senang orang dengar tuh. Itu. Buatlah pantun-pantun begituan. Itu oke ya. Nah, itu. Kalau padi masih menjadi untuk apa bertanam sagu? Saya sudah ada di sini untuk apa ragu-ragu? Untuk apa gitu? Nanti ambil saja saya maksudnya. Afan ya. Ini dia. Ayat tadi masih ada tinggalnya. La takhafa. Jangan takut. Bisa ya? Oh ini. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Kamu kontak saya sejam lagi. Saya sedang bercerita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami takut Tuhan, kata Nabi Musa dan Harun tadi. Inna nakhafu, takut kami dengan Fir'aun. Innahu tagha an yufruta alaina aw yatgha. Jangan semena-mena dia sama kami nanti. Tapi ingat, apa kata Allah di ujungnya? Di ujungnya, la takhafa, la takhafa. Jangan kalian kedua-duanya khawatir. Takhafa, lihat tuh ayat 2. Takhafa itu 2. Kedua-duanya. Jangan khawatir kalian kedua-duanya. Musa dan Harun, jangan khawatir. Innani, kata Allah, innani ma'akuma. Saya akan bersama kalian, kata Allah. Innani ma'akuma. Saya akan bersama kalian. Supaya Allah bersama kita. Asma'u wa aro, kata Allah. Tidak sekedar bersama kalian aja. Aku dengar apa katanya Musa dan apa katanya Fir'aun. Dan aku lihat kalian, kata Allah. Itu bilang itu. Begitu jaminan Allah kepada da'i itu. Jaminan Allah kepada doa-doa dia itu begitu. Dia tidak jangan takut.
Para ustaz-ustaz masuk penjara hari ini, mereka nggak takut. Kenapa? Ada Allah di situ. Asma'u wa ara. Aku dengar dan aku lihat, kata Allah SWT. Berapa kalimat Allah kata ma'a dalam Quran itu? Tidak banyak, kata Allah. Kecuali orang yang serius bekerja untuk Allah SWT. Contohnya, Nabi Muhammad SAW bersama dengan Abu Bakar Siddiq dalam gua. Ingat ayatnya apa? Apa kata Nabi Abu Bakar Siddiq? Beliau menangis, menetes air mata sampai Rasulullah kena air mata beliau karena dia tidur di pangkuan ini. Kenapa kamu nangis, Abu Bakar Siddiq? Itu Quraisy bisa melihat kita, kalau mereka lihat ketumitnya, dia melihat kita dalam ini. Apa kata Allah SWT? Kata Rasulullah SAW yang Allah nukilkan di Al-Quran itu, berkata-kata ma'a itu. Kata ma'i. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Ma'a ini subhanallah, ma'iyatullah itu luar biasa, ikhwan. Luar biasa. Kapan kita bersama Allah, Allah bersama kita? Apabila kita bekerja tugas-tugasnya. Kalau tidak bekerja tugas-tugasnya, Allah tidak akan memberikan kata-kata ma'a. Salah satu itu doa itu Allah katakan ma'a. Maka Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Harun, Allah berikan garansi betul. La takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Tidak usah takut kalian, kata Allah SWT, saya ini bersama kalian. Maka keberangkatan kalian ini, insya Allah ustadz-ustadz semua mendoakan dan kena menitipkan kalian bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Menitipkan kalian sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu ingat, Allah melihat kalian, melihat kita bersama tentunya. Kemudian Allah akan mendengar apa kata kalian dan apa kata orang. Kemudian akan Allah lihat apa yang kamu lakukan dan apa dilakukan oleh orang sama kalian. Ini kira-kira ikhwati billah rahimakumullah yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan bekalan ini. Ini penambah saja, sedangkan bekal yang telah sangat banyak dan sangat terukur dan sangat terstruktur itu adalah para ustadz-ustadz kita selama setahun ini sudah mengembeleng kalian, telah memberikan para ustadz-ustadz semua, antum semua ilmu dan bekal untuk itu. Oke. Ya. Ada pesan lain, pesan kecil saja, sukalah membaca. Ya, sukalah membaca. Misal pesan saya, kalau ke daerah ada buku hadis Riyadhus Shalihin harus punya. Harus buku-buku Riyadhus Shalihin itu punya. Karena itu tematik. Hadisnya bisa dibuka, judulnya apa, bisa kita lihat. Buka apanya, daftar apanya isinya, kita tahu tentang apa mau kita bahas. Nah, itu ya, itu Riyadhus Shalihin. Adapun buku Al-Qur'an, sedangkan Al-Qur'an di samping Quran ini dibaca buat terjemahan. Karena yakin kalian tidak bisa menterjemah Quran dengan baik. Tapi terjemahan yang telah ada itu membantu sangat dalam memberikan uraian pada orang. Al-Quran bisa dipahami lewat terjemahan hampir 50%. Hampir 50%. Tapi sisanya harus dengan tafsir. Itu ya. Itu ya. Maka dua pesan ini saya pesan pada Anda bawa untuk disampaikan nanti. Setelah itu bacalah buku di malam hari, buatlah catatan kecil, buatlah dia di kertas kecil itu pointer-pointernya, masukkan di saku. Begitu Anda diminta, Anda tinggal memberikan saja, tidak payah. Ini sampai nanti, Ustadz, sampai sambutan sedikit Ustadz tentang itu, kita tidak punya bahan. Tapi kalau kita punya, sudah catatan-catatan kecil itu, baru indah, enak kita. Disuruh khutbah bisa, catatan sudah ada, mau ceramah sudah ada, dan segala macam sudah ada, gitu ya. Kecuali Anda penulis, memang itu tidak perlu. Seperti Ustadz kita ini, penulis ini kan, dan bukunya banyak sekali, dia suruh berdiri, yang susah bagi dia apa? Berhentinya susah. Kalau ceramah udah sering gitu, tapi kalau berhenti susah dia, itu. Kalau saya susah mulainya, susah berhentinya gitu. Gitu ya. Saya pernah cerita pada Anda ya, seorang mahasiswa saya waktu kita bikin di sini namanya pembinaan Imam Khatib Dai Ustaz Yusril ngisi ya. Ada namanya Pak Kamin, tahu enggak? Pak Kamin Harahap.
Itu siswa tertua. Umurnya kalau tidak salah 60 tahun waktu itu mendaftar ke sini. Dia tinggal di Padang. Saya buka di sini dia ikut. Saya kenal dia di Padang, dia itu di Jati tinggalnya. Saya tanya, kenapa Bapak masuk di sini? Untuk apa juga jauh? Aduh Ustadz, katanya ceritanya panjang ini. Apa ceritanya? Saya kena batunya. Batu apa yang kena? Saya bilang. Saya hari Jumat katanya di masjid itu biasa khatib diundang. Datang khatib itu. Biasanya sekali khatib nggak datang. Udah, saya susah. Saya pengurus masjid juga. Susah, saya tidak pada khutbah. Pemukadimah tahu saya, tapi isi khutbah tidak ada sama saya. Terus bagaimana? Tapi tidak semua saya itu Ustaz. Ada teman saya Pak Muhyiddin namanya. Dia teman saya, anggota DPRD. Dia mengurus juga. Biasanya kalau Ustaz tidak datang, Pak Muhyiddin naik ke atas. Ternyata Pak Muhyiddin juga nggak datang. Sakit. Allah. Waktu tinggal 10 menit. Harus naik mimbar. Teman-temannya semua di situ, kampung dia lah kan. Seperti saya berteman Yusril, teman saya nih Ustaz Sulfa gitu loh. Ngerti teman-teman di kampung lah yang nakal jahat sama kita gitu, bercanda kita terus. Itu. Apa kejadian? Yang lengkap pakaian ke masjid itu dia cuma. Aksesorinya lengkap, peci, pakai haji, pakai sal putih, pakai baju koko, pakai sarung. Dibayangkan satu masjid itu yang lengkap cuma dia aja gitu. Teman-teman dia ngomong, Pak Kamin, kok Pak? Nggak ada Ustaz Tibu Pak kata. Atau pasal Pak Kamin lah Pak. Di situ mulai gundah dia segundah-gundahnya. Gitu. Tunggulah dulu sebentar ya. Pak Muhyiddin tiba mati. Lah sampai orang hazan masjid lain, Pak Muhyiddin tidak tiba. Terpaksalah inyonnya. Zuhur saya walai, saya kawan kau. Zuhur dah Jumat dah, zuhur lah walai. Mangan naiklah lai, kerja kawan kau. Kawanku menurunnya, naiklah kawan kau. Terpikir dia waktu itu sedang bulan Isra Mi'raj. Dicerita sama saya nih di ruang kita itu. Apa kata? Terus bagaimana Pak? Saya bilang. Saya pikir saya naik di mimbar, waktu itu kan ada azan. Kita duduk nih. Tidak ada kerjaan kan? Khatib itu, maka dia ambil Quran. Saya mau lihat di mana suratnya Al-Isra itu. Cari Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal itu. Di mana ayatnya? Dia akan cari. Memang jarang baca Quran, tidak ketemu-temu. Azannya hampir selesai. Tidak ketemu. Sedang ayat dapat cuma pendek sangat. Subhanallazi asra bi abdihi lailan. Sampai situ aja. Ujung mana ujung enggak dapat nih. La ilaha illallah kata khatib, kata muazin. Selesai. Dia berdiri kan? Ini enggak dapat nih ayat nih. Tutuplah Quran. Maka enggak tahulah apa kata dia. Nanti saya baca ayat ini urai sedikit dah selesai. Kira-kira begitu. Tuan tahu? Persiapan yang tidak punya itu di wajah kita kelihatan loh. Betul enggak? Enggak ada persiapan, kita cemas, itu di mata kita kelihatan, di tampil kita kelihatan, gelisah kelihatan tuh. Orang di bawah kelihatan tuh. Lah, itulah. Akan kawan di bawah tadi tuh. Lah tahu kok kepala tuh Itu balik tuh. Itu kan. Lah susah tu mah. Kau berhenti ba'alal itu. Pertama dia buka apa? Alhamdulillah panjang. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin bla bla bla. Kemudian qala Allah taala fil Qur'anil Karim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Pokoknya panjang-panjang saya kalau enggak jaleh. Itu subhanallazi asra bi abdihi lailan. Nyambung seperti itu sampai. Nah, bulan kita sekarang bulan Isra Mi'raj, kita ambil ayat ini sebagai uraian. Gitu. Maha suci Allah memperjalankan hamba dia malam hari. Sampai situ ya. Uraian tidak dapat uraian kau kan bersama itu.
Kecil kawan di bawah, tu mangga malam hari dia tenang kawan di bawah. Ini kawan ini sudah bawah tu mah. Memperkaya ini sudah. Tu manganya malam hari itu kecil kawan di bawah. Makin gundah lah perasaan itu Pak. Jadi kawan-kawan ini kan duduk di pintu biasanya kan. Di pintu ndak ada mimbar ndak ada tuh. Kecil tu ba'ala tu turunlah susah ndak diturun ba'ala lagi. Di wajah kelihatan tuh. Kalau ndak punya persiapan, ndak ada persiapan gitu. Akhirnya apa? Dia pun susah mau tutup ndak bisa juga mau ditutup bagaimana nutupnya nih? Ceramah belum ada sama sekali, pesan-pesan belum ada sama sekali, ndak mungkin ditutup. Nah itu. Melihat tawa-ketawa itu Allah berikan dia wahyu di dia, ilham sama dia. Itulah bahannya. Ketawa-ketawa itu bahannya. Dia bilang apa? Beginilah kita di akhir zaman. Kayak begitu. Waktu sedikit di masjid kita sama sesebat ketawa-ketawa katanya. Itu. Apa kata teman-teman? Kurang ajar awak jadi awak bahannya macam. Kena dia temannya gitu, dia ceramah panjang tentang menasihati orang ketawa-ketawa itu. Bagaimana agama mau kita maju, bagaimana masjid akan jaya kalau kita ketawa-ketawa begini, kita tidak serius melalui agama Allah SWT. Oh banyak udah. Gitu. Hanya fa'tabiru absar la'allakum tuflihun. Selamat lagi deh. Sudah itu katanya, itulah makanya saya mendaftar ke tempat ini Ustaz. Untuk menjadi mahasiswa Ustaz. Saya dengar ini ada pembinaan imam khatib da'i di sini. Oh boleh Pak. Terus itu terakhirnya kata sekarang saya nggak takut lagi Ustaz. Enggak apa. Di saku saya ini sudah ada bahan. Bahannya apa? Menuju sayang Allah. 4 masalah, 4 poin untuk menuju mendapatkan rahmat Allah. 1, 2, 3. Ceramah tentang menguasai 4 masalah itu kan. Besok lagi apa katanya? Orang-orang yang dimurkai oleh Allah, ditunggu oleh neraka. 1, 2, 3. Itu. Nyaman betul dia. Sekarang untuk tahu dia sudah S2 dia kuliah. Begitu semangat gaya itu. Enggak tanggung-tanggung dia kuliah. Yang di mana Pak kuliah? Di Muhammadiyah. Dia bilang Muhammadiyah. Alhamdulillah. Itu mahasiswa juga tuh saya bilang gitu. Insyaallah. Pesan ini adalah pesan untuk kalian. Buatlah, bacalah hadis, bacalah Al-Qur'an, ambillah ayat-ayat yang bisa. Contohnya wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Tinggal kasih judul aja ayat itu udah. Ada ayatnya. 4 masalah yang dianggap tidak merugi bagi Allah SWT kita dunia ini. 1, 2, 3, 4. Selesai kan? Contoh gitu. Ada seorang dosen, doktor di Unan, Dr. Oyong namanya. Panggilan Oyong, tapi namanya Allah. Saya bilang, ini Oyong atau Tegap Pak? Saya bilang. Oh Tegap Pak katanya, sekarang ada Oyong lagi namanya. Saya sekarang sebagai dosen, saya ingin mengubah profesi saya Pak. Jadi apa? Jadi da'i saya. Serius. Besok ceramah ya. Di subuh saya, ada subuh barokah pagi, saya suruh ceramah, suruh dia ceramah. Karena dia dosen, dia bisalah bawa kemana-mana ya. Tapi ayatnya tidak ada, hadis tidak ada. So cerita aja. Saya bilang, Bapak harus baca hadis, baca Al-Quran. Harus gitu. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sinilah pertemuan kita untuk pelepasan antum bersama. Berapa orang semuanya ini? 23. Saya bekali kalian 23. Ini kasih uang belanja ya? Sudah dikasih? Ya. Saya nambah 500.000 satu orang ya. Jadi ini kalau banyak kasih hadiah aja kalau enggak perlu. Kalau enggak perlu kasih hadiah aja uangnya. Bagaimana? Enggak perlu ya? Sudah dikasih kata tadi, sudah dikasih. Oke. Nah coba kalau 23 kali 5 berapa? Hah? 11,5. 11,5 apaan? Juta. Jadi nanti saya transfer ke Ustadz Awaludin kah, kepada Ustadz Mas Diwar kah, kepada Ustadz Solfa kah, siapakah? Nanti kalian kan berangkat tanggal 29 ya? 28 ya? Nah, nanti akan mendapat itu. Tapi kalau dia ada potongan-potongan, maklum aja tuh. Ada potongan misalnya.
Ada pemotongan. Itu pajak PPH lah itu. 15%. Pajak PPH 15% itu wajar saja lah. Kalau Anda potongan, kalau tidak ada rezekikan yang lain itu. Ya. Nah, ini bekal saya dari segi materi dakwah itu segitu sekira. Adapun bekal untuk kalian ongkos pulang gitu. Ini rata-rata ke kampung halaman ya? Ada enggak? Yang enggak kenapa? Oke, Pasaman pasca gempa. Oh, itu diminta. Iya. Nah, jadi aman semua ini pilihan dakwah paling aman menurut saya. Pertama pulang kampung. Itu walaupun tidak disuruh pulang jawabnya. Itulah lancak sangat itu, Bang. Nah, yang kedua, walaupun tidak ke kampung halaman tapi diminta. Karena bagus baca Qur'annya misalnya ya. Bagus imamnya atau gagah lo atau cantik pula misalnya kan diminta. Itulah ada maksud itu, Bang. Itulah amalat itu, Bang. Insyaallah gitu. Jadi maksud saya jangan cemas. Jangan cemas, ini semua sudah ada diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagi kami sebagai pembina kalian di sini juga kami ikut dalam keberhasilan antum semua. Amin. Ya rabbal alamin. Ini saja dari saya. Mohon maaf lahir batin di mana kesalahan dan kekhilafan. Kita menyambut Ramadan ya. Bersimpang jalan ke Baso, singgah mandi ke Sesincin. Sebentar lagi kita akan puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pantun dari Presiden Trump Amerika Serikat. Saya dapat pantun dari sana.